Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah tetap semangat Ibu. Alhamdulillah. Oke. Nah, kita memasuki pendampingan individu ketiga ini. Bagaimana perasaan apa yang Bapak rasakan selama sebulan ini? Saya merasakan banyak perubahan Ibu, terutama bagaimana mendesain pembelajaran yang baik untuk siswa, untuk sekolah, untuk kemajuan sekolah ini. Selama 1 bulan ini proses apa yang sudah Bapak lakukan dalam pembelajaran daring dan sebagainya? Yang saya dapatkan dalam pembelajaran daring itu ada banyak wawasan yang membuat saya itu lebih baik, karena yang saya kerjakan terdahulu itu sebetulnya banyak keluar dari jalur pendidikan, karena materi yang saya gunakan adalah materi lama, di mana materi tersebut banyak yang tidak memihak kepada siswa, jadi hanya guru saja yang praktek searah begitu. Oke, kira-kira materinya apa saja Pak dalam 1 bulan ini? Ada keyakinan kelas, ada budaya positif, kemudian yang sekarang terbaru yaitu pembelajaran tentang sosial emosional kita sebagai seorang pendidik yang profesional itu diatur. Kemudian ada juga tentang segitiga restitusi, bagaimana menghadapi siswa yang bermasalah, kita menemukan solusi, kemudian kita mengadakan perubahan yang lebih baik menggunakan alur baja untuk kedepannya. Hafal sampai hafal materinya. Kemudian rencana tindak lanjut dari pendampingan 2 ini setelah pendampingan 2 kemarin, apa rencana tindak lanjutnya? Tindak lanjut dari pendampingan 2, saya mendesain pembelajaran yang mengarah kepada diferensiasi Ibu, kemudian bagaimana siswa itu terlibat aktif, kemudian menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang disusun. Hal-hal lain yang dianggap sebagai kemajuan kompetensi diri yang sudah dicapai apa saja? Saya bisa mengarahkan guru lain di sini mengikuti alur perubahan yang ada di Bagja, artinya guru tersebut mau diajak berkolaborasi, mendesain pembelajaran yang berpihak kepada siswa, kemudian guru mau berkolaborasi untuk pengembangan diri, kemudian menerima saran masukan dari kami selaku PJP dengan tidak membuat para guru itu merasa digurui, jadi berkolaborasi secara positif. Keren sekali. Jadi ilmunya bukan hanya untuk Bapak saja, tapi ditularkan kepada guru-guru di sekitarnya. Menurut hasil feedback kemarin 360 derajat itu dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan kompetensi Bapak? Iya, yang kurang baik di saya itu saya belum bisa manajemen emosional diri saya Bu, karena saya orang lapangan. Jadi ketika ada sesuatu yang kurang baik itu kadang terlalu meledak-ledak. Ya, kenapa? Karena kami terbiasa di lapangan itu harus jujur Bu, sesuai dengan aturan, tapi terkadang ada orang-orang yang tidak suka dengan perubahan yang lebih baik karena merasa dilangkain oleh kami yang guru penggerak. Tenang saja Pak, kita sudah belajar tentang KSP, bisa nanti diterapkan bagaimana mengelola emosi. Kemudian apa rencana Bapak ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi penggerak milik? Saya harus bisa memahami secara mendalam dulu bagaimana peran dan fungsi guru penggerak itu, kemudian bagaimana kita bisa menularkan ilmu yang kita dapat sehingga perubahan yang ke arah lebih baik ini bisa dijalankan oleh semua guru, siswa, dan semua warga sekolah ini dengan baik, sehingga visi sekolah yang baru itu bisa mendapatkan hasil yang baik bagi generasi muda kita. Kemudian visi yang sudah ada di Bapak ya, untuk mungkin akan melalui untuk mendukung visi tersebut.
Kira-kira siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi Bapak? Iya. Yang saya libatkan di sini adalah guru-guru di sekolah ini sendiri atau teman sejawat, kemudian dari guru lain atau anggota KKG pada Guslah 1 di sini. Kebetulan saya adalah ketua KKG-nya sehingga memiliki Mudah menggerakkan menggerakkan guru ya, untuk Pak, ya? guru dari sekolah lain. Komunitas di dalam komunitas KKG. Kemudian apakah Bapak sudah mempelajari modul 22? Iya, untuk sementara saya sudah mempelajari meskipun belum mendapatkan pemahaman lebih lanjut dari instruktur, tetapi saya sudah berusaha untuk belajar dengan baik di modul 2.2. Apakah Bapak sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas? Ya, insya Allah saya sudah merencanakan dengan menyelipkan berbagai macam muatan yang ada di situ, bagaimana siswa paham kesadaran dirinya, manajemen dirinya, kemudian kesadaran sosial, kemudian berrelasi dengan orang lain, bahkan mengambil keputusan yang bertanggung jawab sudah saya rencanakan, kemudian saya desain untuk masuk di RPP ini. Apa harapan Bapak telah menerapkan metode BAKJA untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak? Iya, saya mulai menerapkan BAKJA setelah mendapatkan pengetahuan itu ketika mendesain sebuah pembelajaran. Ternyata BAKJA sangat baik karena melibatkan orang lain sebagai manajemennya, mengatur eksekusinya, merencanakan kemudian bagaimana melibatkan diri lain berada di alur itu. Itu sesuai aluran atau tahapan BAKJA gitu. Iya. Apakah tantangan yang Bapak hadapi dalam menerapkan tahapan BAKJA? Tahapannya yang menantang adalah kita mengajak atau memberikan keyakinan dulu kepada guru bahwa alur BAKJA itu baik, sehingga dalam sebuah kegiatan kita merencanakan dulu, kita membuat aturan dulu, kemudian siapa yang akan terlibat, kemudian setelah segala sesuatunya matang, kemudian kita atur bagaimana pelaksanaan itu dilaksanakan dengan baik. Dan apa yang perlu Bapak perbaiki ke depannya terkait pelaksanaan BAKJA tersebut? Yang perlu saya perbaiki ke depan adalah bagaimana keyakinan guru itu benar-benar yakin bahwa dengan menggunakan BAKJA kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Kemudian sarana prasarana yang di sini itu harus mendukung sehingga kegiatan pembelajaran di sini bisa tercapai sesuai dengan tujuannya. Yang perlu diperbaiki harus ada dukungan sarana dan prasarana begitu. Oke, ini refleksi akhir pendampingan Bapak. Apa yang paling menarik yang Bapak dapatkan dalam proses pendampingan kali ini? Saya yang paling menarik ketika mendapat teguran dari Fasil kemudian PP itu membuat semangat saya menggebu-gebu. Artinya semua tugas harus dilaksanakan dengan baik, mengingat budget yang harus dilaksanakan itu harus tepat waktu. Meskipun saya berhasil melaksanakan tugas, tetapi ketika keluar dari budget saya merasa kecewa karena tanggung jawab saya sebagai TBP merasa ternoda. Luar biasa, motivasi yang sangat tinggi. Oke. Nah, apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan pada kegiatan kali ini? Yang baik adalah Ibu sangat menginspirasi saya. Ibu sangat memberikan motivasi yang sangat besar. Kemudian saya sangat berterima kasih mendapatkan pengajar praktik yang baik, sabar, kemudian berwawasan luas. Sehingga semoga saya memiliki semangat untuk menginspirasi yang Ibu lakukan. Yang perlu saya perbaiki itu luar biasa. Terima kasih Bapak. Akhirnya kita sudah melaksanakan proses pendampingan ini, proses coaching sangat luar biasa ini. Nah, untuk kedepannya mungkin dalam pendampingan 4 nantinya kita akan melaksanakan observasi di dalam kelas. Mohon dipersiapkan Bapak ya. Insya Allah. RPP yang sudah disusun nanti saya akan memberikan umpan balik dan saya akan kembalikan ke Bapak lagi untuk
dilaksanakan observasi pada PI. Mari kita koreksi bersama Bapak. Ini RPP berdiferensiasi berbasis KSE. Jadi Bapak memakai kelas 6. 6, kelas 6. Semester 1. Tema selamatkan ya. Oke, kemudian ada kasusnya di sini ya, ada. Oke, ada KI-nya. Benar sekali Bapak. Kemudian ini KSE yang dikembangkan sudah ada Bapak ya, kesadaran diri, manajemen diri. Oke. Mengidentifikasi emosi ini sudah lengkap dengan KSE-nya Bapak ya. Menjalin komunikasi. Kasih. Dimasukkan ke pembelajaran, kita pilah satu-satu. Dipilah ada satu-satu. Oke. Diferensiasinya di mana? Diferensiasinya belakang Ibu. Di belakang. Ya, KSE-nya depan dulu. Oh ya, oke. Pendahuluan guru membuka kelas. Iya. Jadi sudah lengkap dengan kegiatan-kegiatannya Pak ya. Diferensiasinya. Diferensi proses ada. Saya ngambil 2, proses sama produk. Jadi di sini melibatkan orang tua juga Di Bapak? rumah, nggih, di rumah. Jadi ketika siswa tidak mau. Lagi diskusi. Di sini ada diferensiasi produknya Pak? Iya, produknya proses, kemudian produknya hasil gitu di Hasilnya bawah di di belakang. bawah. Kita harus hasil. Iya, tapi nggak apa-apa Pak, kan boleh gunakan semua konten proses dan produk, misalnya tidak ada juga tidak. Saya ngambil 2 Bu, proses sama produk. Proses sama produk. Produk yang dihasilkan berupa apa Bapak? Berupa catatan siswa, bagaimana dia membeli barang, menggambar barang, kemudian menjumlahkan, kemudian sisanya berapa. Oh begitu, keren sekali. Ini temanya tentang apa? Matematika itu. Matematika. Bilangan bulat. Bilangan bulat. Jadi ada produk yang dihasilkan begitu. Diskusi yang dilakukan, siswa bermain peran Bermain sebagai peran. penjual buku dan pembeli. Artinya Metode yang digunakan bermain peran gitu Pak ya. Nah, bakalan seru ini nanti observasinya. Ini oke, sudah ada KPD. Luar biasa. Bapak bagus sekali, nanti saya akan lebih teliti lagi memberikan umpan balik dan saya akan kembalikan lagi. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah ini sudah baik dan sangat baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.